If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Oke, suara saya terdengar jelas kah? Tapi saya tidak dengar suara Bapak Ibu nih. Jelas, jelas. Jelas. Nah, itu dia. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk. Mas Robi yang hilang. Mas Robi, suaranya hilang, Mas Robi. Saya Ya, termute. Oke, baik. Terima kasih. Senang sekali malam ini saya bisa hadir di sini bersamai Bapak Ibu semua. Yang itu mungkin di sini ada para leader ya, baik itu dari perusahaan, pemerintahan, atau dari organisasi lainnya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah orang-orang yang hebat, yang mau bertumbuh pastinya menjadi yang lebih baik, orang-orang yang akan nantinya jadi pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Wow. Nah, kenapa begitu? Karena ini di hari Senin, ya hari sibuk-sibuknya, ya kan? Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk mengasah ilmu kembali dan berkumpul bersama kita di sini dalam sesi perdana rangkaian webinar series Road to Indonesia Leadership Scale Up 2026, The Leadership Journey. Nah, Bapak Ibu, karena di sini saya lihat banyak sekali, wow, ada 137 orang. Saya ingin tahu dari mana kira-kira Bapak Ibu semua. Boleh dong ketik di kolom chat
Bapak Ibu berasal dari kota mana saja? Ada dari mana nih? Mojokerto, Pangandaran. Oh, masih berpusat di Jawa. Ada juga dari Padang, ada dari Medan. Wah, ini jauh nih. Ada dari Bintan ya. Bukit Tinggi, Bali, Garut, Surabaya. Oh, ada dari Jambi, Kak Yusnita. Dari Jambi ada dua. Dari Palembang juga ini. Ada Jakarta Barat, Cianjur, Tangerang. Ramai sekali. Berarti dari ujung Indonesia tengah ke barat ya. Tinggal bagian timur belum ada nih. Adakah dari timur? Dari Tangsel. Oh, kalau ini Jabodetabek udah penuh ya, udah padat nih. Nggak muat lagi. Dari Cibubur. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Wow, gila. Kira-kira ini hampir sudah mewakili seluruh Indonesia. Dari Pelaju, nah ini mah dari Palembang ya, tetangga kita. So, baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, sangat ramai sekali ya, ini sudah menaik, sudah menjadi 157 dan wow, saya rasa hari ini eh, itu adalah malam yang kita bisa gimana ya, kalau belajar itu rame-rame, kalau belajar tentang leader, belajar tentang kepemimpinan dari seluruh Indonesia. Saya yakin ini adalah wakil-wakil nanti yang bisa menjadi minimal jadi wakil rakyat ya kan. Mewakili kita dari seluruh Indonesia. Ada orang-orang yang benar-benar belajar bagaimana menjadi leader yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Robi Kurniawan. Ya, saya yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kurang lebih 75 menit ke depan. So, malam ini kita akan berdialog, kita akan belajar dan juga merefleksikan kembali bagaimana cara kita memimpin selama ini. Nah, sebelum masuk ke sesi utama, saya ingin menyampaikan beberapa teknis ya, terlebih dahulu ya, hal-hal teknis yaitu diutamakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera ya, agar kita lebih mudah menyerap ilmu nih malam nih, agar lebih gampang bertatap muka. Juga mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya biar suara kita tetap kondusif. Dan jika ada pertanyaan, boleh diketikkan langsung di kolom chat atau nanti saat sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan. Nah, yang ingin langsung membagikan insight nih selama sesi berjalan di kolom komentar, boleh juga silakan. Dan tentunya yang terpenting adalah tetap mengikuti sesi ini sampai akhir. Nah, Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa pemimpin hari ini itu sedang menghadapi badai. Wah, dari segala arah. Mulai dari percepatan teknologi hingga tekanan kompetisi dari luar ya. Terus juga tekanan ekonomi makro dan mikro, tekanan MBG. Wah, itu nggak masuk ya. Nah, kondisi ini sering membuat kita terjebak Bapak Ibu dalam pengejaran angka. Sehingga ini memicu kelelahan batin dan hilangnya makna dalam bekerja. Nah, Bapak Ibu, dalam rangkaian webinar ini kita ini dirancang sebagai pintu pembuka untuk membantu kita memahami relevansi spiritual leadership dalam kepemimpinan kita sehari-hari. Ya, di dalam perjalanan ini kita akan melihat nih kepemimpinan dari beberapa sisi. Ada 3 sisi besar. Pertama, self leadership, yaitu bagaimana menghidupkan jiwa pemimpin, dan juga kedua people leadership, yaitu bagaimana menghidupkan jiwa tim, dan yang ketiga organization atau strategic leadership, yaitu bagaimana menghidupkan jiwa organisasi. Nah, tema besar yang menjadi benang merah dari seluruh rangkaian ini itu adalah jiwa dulu baru angka. Nah, kebiasaan kita tuh ngejar angka dulu, tapi ternyata secara perorangannya, secara jiwanya nggak pernah diurus. So, Bapak Ibu, sebagai pembuka, ya, di sini sudah hadir guru kita. Beliau dikenal sebagai inspirator sukses mulia. Beliau akan memberikan pengantar kepada kita tentang Indonesia Leadership Scale Up 2026.
Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan guru kita Babe Jamil Azaini. Silakan Babe. Makasih, Mas Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, Bapak Ibu, sebelum nanti mendengarkan ilmu yang luar biasa dari Pak Agus. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena beliau itu praktisi ya. Kerja pindah dari satu perusahaan ke perusahaan, nangani HR gitu ya. Dan kemudian selain itu dia juga sudah menulis e-book ya berkaitan dengan apa yang mau disampaikan. Sebelum tampil di sini, saya juga sudah melihat isi materi yang mau disampaikan itu luar biasa ya. Tapi insya Allah mohon izin, maaf ya, sebelum nanti Pak Agus menyampaikan, saya memberikan pengantar karena ini sesi pertama ya dalam rangkaian leadership journey kita. Jadi saya akan mulai mungkin dari pernyataan John Kotter ya. Jadi John Kotter itu mengatakan ya di dalam salah satu artikelnya, dalam kondisi normal maka seorang pemimpin itu bisa menjadikan lokomotif kepemimpinannya itu adalah aspek managerialship. Karena normal perubahannya nggak dahsyat-dahsyat amat gitu ya. Tapi kalau dalam suasana perubahan yang luar biasa seperti saat ini, maka yang menjadi lokomotif itu adalah seyogyanya leadership. Ya, ilustrasinya menarik ya. Jadi kalau dalam organisasi yang terstruktur rapi itu kan organisasi ketentaraan. Ya, dalam kondisi normal, karena semua berjalan normal, maka ya aspek manajerialship dominan. Ya, jelas job desk-nya, jelas pangkatnya, aturannya jelas gitu ya. Tapi dalam kondisi perang, ya maka unsur manajerialship yang dominan. Jadi kalau ada musuh nggak perlu kita izin pimpinan kan, tembak atau enggak, ya kita keburu ketembak kan gitu. Nah, John Kotter mengingatkan dalam dunia yang berubah luar biasa, maka sesungguhnya aspek leadership itu harusnya menjadi dominan. Ya sayangnya kalau di kampus-kampus yang lebih dibahas lebih banyak itu unsur manajerialship. Dan kalau kemudian kita ini terjadi, maka kita akan kalah dalam persaingan. Ya, jadi kenapa acara ini diadakan supaya kemudian leadership itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga itu menjadi nafas kita, sehingga kita bisa mengikuti perubahan ini dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hampir 30 tahun ya mendampingi para leader, para trainer, entrepreneur dari berbagai perusahaan. Ya, dan saya menemukan pola. Ya, pola itu apa? Yang ini saya jadikan disertasi saya ya, di IPB. Saya sekarang sedang ngambil S3 di IPB di program doktoral dan manajemen bisnis. Ternyata dalam temuan saya itu pemimpin-pemimpin hebat itu ternyata pemimpin-pemimpin yang mengedepankan jiwa dulu baru angka. Jadi kalau pemimpin itu sibuk angka, 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 mengabaikan jiwa, maka dia akan ditinggalkan orang-orang terbaiknya. Tapi kalau dia memperbaiki jiwanya, memperbaiki jiwa anggota timnya, begitu angka-angka bisnis bermasalah, maka orang-orang itu, orang-orang yang dipimpin itulah yang akan menyelamatkan angka-angka bisnis. Jadi saya kemudian menulis buku Spiritual Leadership, itu intinya adalah jiwa dulu, baru angka. Dan ini buktinya banyak. Ya, nanti salah satu pembicara di acara ini ada seorang coach ya, yang dia sudah mewawancarai banyak pemimpin-pemimpin hebat ya. Bahkan pemimpin hebat itu ketika ditanya bagaimana menurut Bapak KPI, apa jawabannya? Apa itu KPI? Buat saya itu mimpin itu jiwa dulu, insya Allah KPI-nya ikut ya. Tapi kalau sibuk membahas KPI jiwanya tidak dibenahi, lama-lama angka itu membuat anggota tim kita itu stres gitu ya. Bukan berarti KPI nggak penting ya, tapi yang kemudian perlu ditanamkan, dikedepankan itu, yuk benahi jiwa kita, insya Allah angka-angka itu akan nyusul ya. Dan kalau dalam konteks Kubik Leadership, dulu tahun 2006 itu Kubik Leadership pernah mengadakan public training. Salah satu pesertanya waktu ikut training itu punya hutang 62 miliar. Beliau seorang pemimpin perusahaan gitu ya, punya hutang 62 miliar. Di akhir training dia maju dan kemudian dia menyatakan 5 tahun dari sekarang saya akan punya bisnis senilai 1 triliun. Teman-temannya ketawa ya. Gimana ceritanya? Lu punya utang 62 miliar aja belum lunas. Sekarang 5 tahun ke depan mau bisnis 1
triliun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, 5 tahun kemudian saya bertemu dan dia menunjukkan kertas yang ditulis waktu dia training. Mas Jamil masih ingat yang saya tulis waktu training itu? Apa? Bahwa 5 tahun dari waktu training itu, saya punya bisnis senilai 1 triliun. Oh iya, ditunjukin. Dan Mas Jamil tahu, sekarang bukan hanya 1 triliun, tapi 4 triliun. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, apa rahasianya dari utang 62 miliar, ya 5 tahun kemudian malah punya bisnis nilainya lebih dari 4 triliun. Jawabannya adalah jiwa dulu baru angka. Saya yakin sebagian Anda kenal nama orang itu, ya, karena orang itu adalah penggagas Beli Indonesia. Namanya Pak Happy Trenggono. Ya. Jadi, saya semakin yakin bahwa kalau kita kemudian membenahi jiwa-jiwa kita, maka angka-angka itu akan ikut. Nah, maka pada kesempatan kali ini, ya, kembali ya, saya ingin menyampaikan bahwa eh, itulah tadi bukti nyata. Ketika jiwa hidup lebih dulu, angka besar itu bukan mustahil. Ia hanya menunggu waktu. Nah, maka malam ini kita sedang memulai sebuah perjalanan menuju hal yang sama. Ya, insya Allah 10 kali pertemuan ke depan, ya kita akan belajar bersama dengan para trainer yang memang itu sudah saya kenal gitu ya, karena beliau aktif di Kubik Leadership, di Steven Genetic Indonesia, di Akademi Trainer yang itu merupakan sister company-nya saya gitu ya. Insya Allah semua akan berbagi ilmu, pengalaman, ya, dan juga tentu berbagi ilmunya dari hati mereka untuk satu tujuan, menghidupkan jiwa kepemimpinan Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin tegaskan satu hal penting. Rangkaian leadership journey ini ya itu nanti puncaknya 9 Agustus ya. Nanti para trainer juga insya Allah akan hadir di situ. Saya juga akan berbagi di situ. Saya mengundang juga praktisi dari BUMN, dari perusahaan swasta dan juga apa namanya akademisi gitu ya. Eh, dan saya ingin mengatakan bahwa ini bukan acara saya saja, ya ini acara kita gitu. Kenapa? Karena saya berharap ini menjadi gerakan ya, gerakan yang mengembalikan Indonesia ya kepada pemimpin-pemimpin yang jiwanya hidup. Baik itu di rumah tangga, baik itu di komunitas, baik itu di perusahaan, dan tentu di negeri ini. Ya, insya Allah kalau jiwanya hidup para pemimpin-pemimpin ya, Indonesia itu insya Allah ya makmur kemahrifah lojinawi gitu ya. Maka malam ini saya tidak minta Bapak dan Ibu sekedar hadir dan mendengarkan. Ya, saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya yang hadir sekarang ini untuk hadir dengan jiwa. Simak setiap materi bukan sebagai informasi tambahan, ya, tapi sebagai bahan bakar untuk menyalakan kembali api yang mungkin sudah redup di dalam diri kita. Atau mungkin kalau toh belum redup, ya sempat redup gitu ya. Nah, karena menurut saya dunia itu semakin canggih, ya. Eh, Gimana ya? Luar biasa kan sekarang. Anak saya yang baru pulang dari Jepang membuat perusahaan punya 3 karyawan. Kerjanya 24 jam, tapi gajinya di bawah UMR. Karyawan pertama namanya Claude, karyawan kedua namanya ChatGPT, karyawan ketiga namanya Gemini atau apa gitu ya. Yang itu bayarannya 1 bulan langganannya di bawah 1 juta. Ya. Tapi dia bisa kerja 24 jam. Luar biasa perkembangan teknologi. Tapi teknologi memang bisa menghitung, bisa menganalisis, bahkan bisa membuat keputusan. Tapi teknologi tidak bisa memeluk orang yang sedang rapuh. Teknologi tidak bisa menatap mata seorang dan berkata, saya percaya kamu bisa. Hanya pemimpin yang jiwanya hidup yang bisa melakukan itu. Maka Bapak dan Ibu, sahabat pemimpin semua, mari kita mulai perjalanan 10 malam ya, selang-seling ya. Ya, dan kami sudah memilih 10 pembicara yang terbaik ya. Bukan sekedar sekali lagi ya menambah ilmu ya, bukan sekedar menambah jaringan ya. Meski itu semua saya yakin penting ya. Tapi yang paling penting, mari kita mulai perjalanan menghidupkan kembali jiwa kepemimpinan kita masing-masing ya. Dan karena angka bisa dibuat naik, tapi jiwa yang padam tidak bisa dipaksa menyala. Maka hidupkan dulu jiwanya
sisanya serahkan kepada Sang Maha. Tugas kita berikhtiar, ya. Dan kalau kita ikhtiar dengan jiwa, dengan totalitas, insya Allah angka-angka akan dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Jiwa dulu, baru angka. Selamat menikmati ya webinar atau leadership journey 10 pertemuan setiap malam ya, tanggalnya sudah ditentukan, saran saya ikut semuanya, dan insya Allah kita akan ketemu offline tanggal 9 Agustus 2026. Begitu Mas Robi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Yuk simak baik-baik, masukkan ke dalam pikiran hati kita, sehingga ilmu-ilmu yang diserap insya Allah akan menguatkan jiwa-jiwa kita, atau kemudian menguatkan pondasi-pondasi, sehingga insya Allah pas 9 Agustus nanti penanaman jiwa baru angka itu akan semakin powerful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Babe. Wow, jiwa dulu baru angka. Nah, itu dia. Kalau jiwa sudah tenang, kalau jiwa sudah diatur dengan baik, kalau jiwa sudah dibersihkan, maka otomatis angka-angka itu akan mengikuti. Berapapun targetnya, kalau kayak tadi itu, utang 60 sekian miliar, kalau jiwa sudah benar, di luar dari targetnya 1 triliun, malah sekarang jadi 4 triliun. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke. Nah, malam ini adalah rangkaian perdana. Malam ini kita memiliki tema yaitu The Power of Listening for Leaders. Mulai dari building trust, strengthening teams, dan driving performance. Nah, ini bersama narasumber kita Bapak Agus Muslih. Bapak Agus Muslih ini siapa? Beliau ini memiliki pengalaman selama 30 tahun sebagai HR, ya. Beliau itu memiliki keyakinan bahwa listening adalah superpower. Harus mendengarkan. Nah, itu yang paling baik ya. Itu superpower kata Pak Agus. Nah, ini kita akan coba pelajari. Hal ini juga beliau sudah tuliskan di dalam e-booknya. So, Bapak Ibu, di sini sudah hadir Bapak Agus Muslih. Kita sapa dulu. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Robi? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Tambah ganteng Pak. Dari kemarin Bang. Oke. Pak, kira-kira sekarang masih sebagai HR atau kalau dengar-dengar sudah mau fokus jadi trainer Pak? Asik. Ya, sampai hari ini saya masih sebagai HR di satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang FMCG. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya harus swift untuk beralih sepenuhnya menjadi trainer, dan saya memang pengen sharing. Baik. Oh, berarti dalam kata arti lain sebentar lagi pensiun Pak ya. Berarti umur itu udah meningkat Pak. Sudah masuk batasnya. Kalau mungkin bagi orang itu umurnya, wah ini udah tambah tua. Tapi kalau dari segi ilmu semakin banyak berarti sudah semakin tebal nih ilmunya. Amin, amin, Nah, amin. di Insya sini Allah. kita kepingin dengar apa yang sudah Pak Agus pelajari, yaitu tadi tentang listening. Siap. Nah, oke, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita simak materi The Power of Listening for Leaders bersama Pak Agus Muslih. Silakan Pak. Terima kasih Bang Robi. Bapak sekalian, pemimpin sejatinya tercipta tidak untuk banyak bicara. Tapi pemimpin tercipta, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 telinga. Untuk itu, seorang pimpin harusnya lebih banyak mendengar, dan mendengar dengan hati adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya senang sekali malam hari ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu sahabat sekalian, yang pastinya saya selalu doakan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, bahagia bersama keluarga, rezeki melimpah ruah. Dan saya juga senang sekali karena ini dari ujung ke ujung, kalau tadi saya lihat di petanya Bang Robi, itu dari ujung sana ke ujung sini ada semua. Kalau di layar ada, nah ini yang satu ini saya selalu panggil sebagai Pak D. Pak D Agung, apa kabar? Pak D Agung ini tokoh human resource yang luar biasa juga.
ada juga walaupun tidak terlihat ada Pak Ato. Nih Pak Ato apa sering saya ikuti, sering saya oh Pak De Agung apa kabar? Ya, senang Pak De Agung bisa join. Mudah-mudahan selalu sehat Pak De ya. Dan terima kasih juga buat yang lain. Sekarang ini sudah ada 262 yang hadir. Insya Allah kita akan saling diskusi, kita akan saling mengikuti the leadership journey yang ujungnya nanti di tanggal 9 Agustus yang ada acara yang cukup dinanti. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Saya akan coba sharing beberapa hal. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya yakin ini harusnya dimiliki oleh semua pemimpin-pemimpin terbaik. The power of listening for leaders. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka kenalan atau tak kenal maka ta'aruf. Saya Agus Musli, saya seorang HR practitioner. Alhamdulillah saya sudah lebih dari 30 tahun, 32 sih tepatnya. Saya bermula tahun 1994, join dengan grupnya Astra International. Di sana saya memulai karir saya sebagai seorang HR. Kemudian saya berpindah ke retail company. Nah, ini pertama kali saya join dengan retail company yang multinational company dari Belanda. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah dengar namanya Albert Heijn, itu dulu sempat ada di Indonesia, kurang lebih 10 tahun lah. Dan saya berpindah lagi ke perusahaan kosmetik. Ini juga perusahaan punya Singapura, multinasional juga. Dan selanjutnya saya beralih ke financial service. Financial service ini local company tapi cukup besar karena lebih dari 12.000 karyawan waktu itu. Dan kayaknya sekarang sudah lebih dari 12.000, bahkan mungkin udah nyampe 15.000 barangkali. Saya belum tahu persis perkembangan sekarang. Dan terakhir saya saat ini masih bergabung dengan FMCG, perusahaan makanan, perusahaan multinasional yang berasal dari Belanda, Italia lah gitu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya udah bisa swift untuk 100% untuk bisa jadi seorang trainer, kemudian bisa sharing kemanapun gitu. Ini adalah beberapa kompetensi saya dari Human Resource. Saya juga certified untuk trainer dan saya tergabung di GNC Squadnya Academy Trainer. Terima kasih Babi Jamil sudah memberikan semua ilmunya dan saya coba serap, saya coba tularkan ke yang lain juga. Dan saya juga sering mengisi beberapa pelatihan, baik itu di sekolah-sekolah. Kenapa sekolah? Karena buat saya di level SMP, SMA itu juga penting. Kemudian di beberapa university juga, kemudian perusahaan swasta dan juga pemerintahan. Besok mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan ada agenda dengan Universitas Jember. Dan ini sepertinya relate dengan tugas saya sebagai seorang human resource. Saya akan sharing tentang persiapan untuk para fresh graduate. Dan ini yang mungkin saya pengen jadi apa ya, pengen berbagi ke teman-teman bahwa saya juga punya mentoring program. Dan saat ini sudah saya jalankan kurang lebih 3-4 tahun. Mentoring programnya seperti apa? Mentoring programnya adalah ini pro bono. Pro bono itu apa ya? Free ya, free of charge. Dan saya betul-betul dalam posisi galau gitu ngelihat para fresh graduate yang kadang-kadang nilainya tinggi, PK-nya tinggi, tapi apa kemampuan untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja itu sepertinya belum. Makanya saya siap menjadi pendamping mereka dan beberapa alhamdulillah sudah bisa menggapai impiannya. Dan ini adalah The Art of Listening. Ini ada satu e-book saya dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati juga oleh Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan bahas tentang listening. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berlanjut, ada satu data menyebutkan 61%, lebih dari 61% itu karyawan bertahan di perusahaan itu karena percaya pada pimpinannya.
Kemudian ini bukan sembarang orang atau sebuah lembaga yang menyebutkan ini. Ini adalah Gallup. Gallup ini adalah sebuah lembaga besar di Amerika 2022 menyatakan hal ini. Kemudian Harvard juga menyampaikan bahwa karyawan merasa tidak didengar itu maka akibatnya efeknya itu luar biasa. Engagement turun, hubungan kerja atau hubungan dengan atasannya juga melemah. Kalau sudah dua hal ini turun dan melemah, sudah barang tentu performanya juga akan menurun. Sebelum saya berlanjut, saya pengen Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menjadi pemimpin yang timnya itu apa itu namanya, engagementnya bagus, kemudian performanya juga bagus. Kalau setuju, silahkan tulis kata saya di chat box. Terima kasih Pak Saud. Terima kasih. eh, Banyak sekali nih yang udah mulai bermunculan bubble-nya. Ada Ungu, ada, aduh banyak banget. Sampai nggak kebaca ini. Bubble-nya di depan saya muncul semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya ya, kita pengen agar tim kita makin bagus. Kemudian kita juga pengen agar engagement di antara tim kita juga bagus. Dan kita juga nggak mau kayak Babe tadi sampaikan, tim terbaik malah pergi gara-gara kita salah salah urus lah boleh dibilang begitu. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Lalu mengapa mendengarkan ini menjadi superpower leader? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, alah kan cuma ngedengerin doang. Masa sih akan jadi pengaruh besar? Kita lihat satu persatu. Ini sekarang ini yang namanya pengetahuan, hard skill lah boleh dibilang gitu. Itu gampang banget didapatkannya. Mudah sekali untuk kita cari. Mau ChatGPT ada, mau Gemini ada, mau apa aja ada. Di Google juga banyak banget gitu. Kemudian yang kedua, skill itu kalau yang hard skill bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian. Bisa dipelajari dan itu bisa diikuti. Jadi ini pun harusnya kita bisa jangkau dengan baik. Teknologi dari hari ke hari berkembang, yang tadinya tidak ada AI dulu-dulu tuh kan cuma hanya satu dua gitu ya. Sekarang bejibun banyak banget, banyak banget. Numpuk mau apa aja kita bisa gitu. AI yang mana aja. Kita tinggal kasih prompt yang bagus kita keluar semua itu ide-idenya. Bahkan boleh dibilang kalau kita mentok dengan ide kita bisa lari ke sana. Jadi teknologi terus berkembang. Kita nggak tahu ya dalam waktu ke depan seperti apa. Jadi kemampuan orang untuk bisa secara hard skill bagus mungkin mudah, tapi kemampuan membuat orang merasa dihargai itu yang semakin hari semakin langka. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, tapi ini sudah terbukti. Bapak Ibu sekalian, seorang leader itu tidak melulu bicara tentang authority, tentang kekuasaan. Pokoknya kalau gue jadi pemimpin ya udah, terserah gue mau ngapain aja. Bukan, bukan di sana. Sekarang udah nggak zamannya lagi kayak begitu. Kalau zaman dulu, leader itu boleh dibilang sama dengan tukang beri perintah gitu ya. Tukang nyuruh lah boleh bilang gitu. Itu dulu. Kalau sekarang udah beda lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang leader itu tugasnya adalah bagaimana membangun kepercayaan. Building trust. Ini penting banget. Building trust. Kata kuncinya adalah trust. Kenapa dengan trust? Nanti kita akan lihat. Jadi, leader di masa depan itu bukan yang paling banyak bicara, seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Tapi nggak bahas telinga lagi ya, karena yang ini yang kita bahas adalah yang paling mampu memahami timnya sebagai manusia. Yang mampu memahami bahwa timnya adalah jiwa-jiwa. Jadi dulu
sama sekarang ini beda Bapak Ibu sekalian. Beda. Baik, lalu apa hubungannya kepercayaan dengan listening? Apakah benar listening itu, mendengarkan itu bisa membangun kepercayaan? Kita buktikan. Ini adalah perjalanan bagaimana keterampilan mendengarkan akan memunculkan yang namanya building trust. Dari mendengarkan, kita bisa memahami, ada understanding. Setelah understanding, udah saling mengerti, timbullah yang namanya kepercayaan. Awal-awal mungkin ceritanya sederhana, tapi lambat laun karena asik, karena wah ini bos gua nih kalau ngedengerin serius banget dan body language-nya tuh enak gitu. Akhirnya nyaman. Kalau sudah nyaman, akhirnya percaya. Apapun bisa jadi akan diceritakan. Kalau sudah begitu, itulah yang disebut engage. Engage. Kalau sudah engage, yakinlah Bapak Ibu sekalian, yang namanya kolaborasi dengan mudah terbentuk. Ya, namanya sudah saling percaya, namanya sudah engage, tinggal kolaborasi. Tinggal dijalankan bareng-bareng. Kalau sudah sampai tahap ini, tuh nyamannya di sebuah organisasi. Ngomongin performa, tinggal tunggu aja Bapak Ibu sekalian. Tinggal tunggu aja. Performa akan terus meningkat. Kalau trust, engagement, collaboration itu dijaga. Dijaganya dengan apa? Salah satunya dengan listening, dengan mendengarkan. Jadi banyak masalah organisasi sebenarnya bukan karena apa ya, kekurangan orang pintar gitu. Orang pintar ini maksudnya smart people ya, bukan orang pintar yang sebelah sana. Tetapi yang kurang adalah bagaimana mereka saling mendengarkan satu sama lain. Saya mendengarkan Bapak Ibu sekalian, suatu saat Bapak Ibu sekalian juga mendengarkan cerita-cerita saya. Saya mendengarkan cerita pasangan, pasangan saya mendengarkan cerita saya dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Lalu bagaimana dengan yang tadi saya sebutkan trust leadership ini? Trust leadership itu tumbuh ketika para leader ya tadi balik-balik lagi. Awalnya mendengarkan dulu. Listening ini memang memang sesuatu yang menurut saya meyakini betul ya, karena dari 30 tahun yang saya sudah jalani sebagai human resource, itu kebanyakan memang yang saya lakukan adalah itu. Yang paling kerasa banget itu pada saat saya duduk di area yang kita sebut sebagai industrial relation. Giliran kita ketemu dengan union atau serikat pekerja, ataupun dengan karyawan yang mungkin ingin komplain gitu. Mereka akan komplain dengan baik, mereka akan komplain dengan elegan, pada saat kita juga mendengarkan dengan baik juga gitu. Ya kalau mendengarkan ya jangan dipotong dulu gitu. Kadang-kadang kan kita suka ego ya, suka 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 pengennya mentang-mentang jadi bla 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 gitu. Main potong aja gitu. Dan pada saat kita mendengarkan juga kita harus sepenuh hati mendengarkannya. Nggak sambil main handphone gitu kan. Kalau nggak sambil lihat ke sana kemari yang nggak tentu gitu. Dengar sih, tapi ya. Nah itu bedanya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kata hear ya, hearing gitu ya. Hear itu mendengar, bukan bukan mendengar dalam artian tadi listening, itu beda gitu. Nah yang lain lagi, trust itu akan tumbuh kalau seorang leader juga menepati janji dan menghargai pendapat timnya atau apa namanya, menghargai pendapat peersnya dan mungkin juga menghargai pendapat atasannya. Jadi Bapak Ibu, mendengarkan itu selalu lebih banyak daripada berbicara. Ini yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin menjadi seorang pemimpin yang akan dihargai oleh tim kita.
Baik sekalian, kita lanjut ya. Kita lanjut karena waktunya juga terbatas. Saya punya waktu kurang lebih 40 menit atau 45 menit gitu. Nanti setelah ini kita akan bisa diskusi, ada Q&A. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terbangun kepercayaan antara kita sebagai pemimpin dengan tim kita, insya Allah yang namanya performa tinggal tunggu aja gitu. Tunggu melejit gitu kan. Kita lanjutkan. Lalu pemimpin yang seperti apa sih yang mungkin diharapkan oleh tim gitu. Ini saya sebut sebagai memimpin dengan rasa. Jadi tidak hanya direction aja gitu, tapi rasa juga harus kita kita jaga. Rasa untuk bisa menghargai, rasa untuk bisa memahami dan seterusnya. Apa yang dimaksud memimpin dengan rasa? Memimpin dengan rasa itu ini dituliskan sebagai ini. People don't always remember your word. They remember how you made them feel. Jadi orang itu nggak apa nggak akan bisa mengingat kata-kata atau kalimat-kalimat kita yang kita sampaikan. Yang dia ingat apa? Yang dia ingat adalah bagaimana pada saat kita membuat rasanya dia gitu, perasaannya dia gitu. Membuat perasaannya dia jengkel atau membuat perasaannya dia nyaman atau membuat perasaannya seperti apa. Itu akan diingat terus. Kalau omongan sih bisa jadi selewat-selewat hilang gitu ya. Tapi kalau udah kena di sininya gitu, cus gitu, sakitnya di sini gitu kan. Itu kerasa banget dan itu akan diingat terus. Suatu saat akan ngobrol juga itu lagi muncul lagi bapak sih ngomongnya nyelekit gitu kan begitu. Itu kan bukan bukan masalah hanya kata-kata. Ini udah mulai ada pertanyaan. Nanti kita coba tampung dulu ya, Pak Pandu ya. Makasih banyak. Senang saya kalau udah mulai ada yang nanya. Berarti kan apa namanya kita akan diskusi nih lebih lanjut. Kemudian yang kedua, memimpin itu yang dimaksud dengan rasa itu ya tadi. Kita harus peka, kita harus empati, kita harus peduli, menghormati, menguatkan. Ya janganlah kalau misalkan ada tim kita lagi cerita tentang kedukaan, kesulitan, kemudian kita hahehe, cengenges gitu kan. Ya nggak juga di situ gitu. Apapun ya kita harus coba dengar, coba peduli dan makanya kan ada ada 3 kata ya. Maaf, terima kasih, tolong gitu ya. Itu kan a part of ini sebenarnya. 3 kata ini akan mendukung yang namanya memimpin dengan rasa. Tolong dong bantuin saya, itu proposal yang kemarin itu bla 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 bla. Itu kan lain. Itu proposal yang kemarin gimana? Aduh, bahasanya udah beda gitu kan. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan memimpin. Kenapa saya bahas memimpin dengan rasa? Ini nanti ada hubungannya. Kenapa dengan rasa? Kenapa harus peka, harus empati? Ini ada hubungannya. Apakah ada hubungannya dengan mendengarkan? Pastinya. Pastinya ada hubungannya dengan mendengarkan. Jadi, ini keren ini. Leadership is emotional before it become operational. Ada emotional, ada operational. Jadi, leadership itu ya ada di hati gitu, ada di emosi gitu, emosi positif pastinya gitu kan. Sebelum kita beranjak untuk operasional. Ya tadi, sebelum ke angka jiwa dulu gitu. Babe udah sering kali dari tadi menyebutkan itu. Nah, lalu apa sebenarnya? Mendengarkan itu apa sih gitu? Mendengarkan itu adalah ini. Jadi mendengarkan itu harus dilakukan secara sadar, secara sepenuh hati gitu. Untuk memahami orang dengan pikiran. Dan yang paling penting lagi terhubung sama hati. Jadi nggak cuma ngedengerin doang gitu. Tapi terhubung sama hati gitu. Jadi dari telinga ke hati. Terus responnya, ya respon yang harus bijak. Kadang-kadang juga memang tidak perlu respon. Sudah didengarkan aja udah cukup. Udah plong gitu. Ya, ini makna sebenarnya dari listening. Mungkin Bapak bisa 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 dicerna lebih baik bahwa oh iya ya, kalau ngedengerin dengan gestur yang baik, kemudian kita sepenuh hati, antusias,
Sometimes mungkin kita juga bisa merespon apa dengan body language yang baik, itu kan lain. Makasih Mbak Alia, nanti kita coba tampung ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu. Ini waktunya udah makin pendek. Nah, saya pengen nanya nih, Bang Robi siap-siap ini ada pertanyaan nih Bang Robi yang buat apa teman-teman apa namanya yang hadir. Bapak Ibu pernah merasakan nggak sih kalau yang namanya mendengarkan itu ada sesuatu yang menghambat atau Bapak Ibu merasa bahwa bukan hambatan itu sih. Itu mah biasa aja yang namanya ngedengerin jam begitu gitu. Saya pengen tahu responnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hambatan kemudian Bapak Ibu merasa bahwa itu biasa-biasa aja, artinya tidak dianggap sebagai hambatan, Bapak Ibu jawab tidak. Kemudian kalau Bapak Ibu ngerasa pada saat mendengarkan itu ada aja hambatan tertentu, Bapak Ibu jawab iya, ada hambatan. Silakan ketik di chatbox dan kita bisa lihat hasilnya langsung ini. Berapa persen yang bilang tidak, berapa persen yang bilang iya. Nanti kita akan lihat. Nah, udah mulai bergerak. Yang iya makin tinggi, 62%. Yang tidak masih 33%. Spanyol menang, Argentina kalah. Oh, bukan ya. Bukan itu, bukan itu. Yang kita jawab bukan polling Argentina sama Spanyol. Karena Argentina sama Spanyol udah lewat. Oke. Masih ada, kita tunggu 1-2 menit lah ya. Kita tunggu sambil beberapa yang jawab. Terima kasih Pak Ahmad Farizan udah menjawab juga. Pak Muhammad Habibullah. Kang Rian, ini ada Kang Rian yang udah jawab tuh. Aduh, Kang Rian. Apa kabar Kang Rian? Baik ya, eh, kita stop sampai sini. Ini hasilnya. Tadi terlihat bahwa yang ya menjawab ya itu 74%. Yang jawab tidak 23%. Artinya apa? Artinya teman-teman juga setuju. Ternyata memang ada hambatan pada saat kita mendengarkan. Nah, sekarang kita bedah nih. Hambatannya apa? Kita bedah ya. Kita bedah. Hambatannya apa sih? Kalau kita mendengarkan itu. Yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, ada ego di dalam seorang leader. Seorang pemimpin juga kadang-kadang punya ego. Ya, nggak seorang pemimpin lah, kita semua lah. Kita semua punya ego. Kadang-kadang kita nggak mau enak aja. Gua bosnya masa apa dia yang banyak omong, kemudian gua dengerin mulu gitu kan. Itu hambatan tuh. Ego kita udah kemakan gitu. Kita udah kemakan sama ego gitu. Balik ya. Kita udah kemakan sama ego. Kemudian yang kedua, kita berasumsi. Ah, masa gitu aja kagak paham gitu kan. Asumsi. Jangan berasumsi dulu. Mendingan kita mendengarkan dulu dengan seksama, dengan baik. Kemudian barulah kita berkesimpulan. Itu pun harus dikonfirmasi. Apakah kesimpulan kita betul atau enggak. Yang berikutnya adalah, ya namanya leader. Biasanya kan, ya bukan biasanya ya. Adalah beberapa leader yang merasa bahwa gue lah yang paling tahu. Lu baru setahun kerja di situ. Gue udah puluhan tahun kan begitu. Nah, tapi ini harus kita hilangkan karena ini hambatan ini. Ini hambatan itu. Kalau udah begitu nggak mau dengar jadinya. Kemudian yang selanjutnya udah pengen cepet-cepet aja beres gitu. Dan yang terakhir kita udah sibuk mempersiapkan jawabannya. Nanti kalau nanya begini akan jawaban begini. Padahal enggak. Orang kita harus mendengarin. Kita diminta untuk dengerin doang kok gitu. Kita diminta untuk dengerin aja dulu gitu. Ya, baik. Jadi leader hebat tidak hanya mendengar gitu. Tidak hanya mendengar kata-katanya gitu. Tapi juga emosi di balik kata-kata itu. Orang kalau sedih kan kelihatan. Mimik wajah segala macamnya kelihatan. Orang kalau misalnya lagi sukacita, lagi gembira gitu, ada kabar baik gitu, dapat bonus misalnya gitu, kan beda. Tapi kalau kata-katanya sih bisa bisa masing-masing orang antara orang satu orang lain bisa berbeda-beda gitu. Tapi kan emosinya sama gitu. Oh, kalau sukaria dia eh, apa berbicaranya bagaimana? Kalau sedih dia terbata-bata, sometimes air matanya menetes dan seterusnya. Jadi leader yang hebat itu nggak hanya mendengar kata-katanya, tapi juga melihat emosi yang muncul dari kawan bicara. Saya sebut sebagai kawan bicara, bukan lawan bicara. Kawan bicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, semakin ke sini, betul, Pak Alamsah, empathy.
semakin ke ujung, ini saya pengen sharing. Apa aja sih kunci praktek untuk melakukan listening yang bagus itu seperti apa? The power of listening, 4K practices gitu. Yang pertama, be fully present. Jadi kita tuh harus betul-betul sepenuh hati datang hadir gitu. Bukan hanya ya deh gue dengerin gitu. Enggak, tapi betul-betul kita pengen mau dengerin cerita-ceritanya satu demi satu, kata per kata kita dengerin betul gitu. Sometimes kita juga merespon dan responnya juga sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, nggak enak juga kan ya kalau dia cerita udah apa namanya udah bersemangat gitu kemudian aja oh gitu ya oh heeh, heeh. Tapi wah keren banget itu cakep itu kan akan lain gitu. Artinya kita dianggap memang betul-betul sebagai sebagai apa namanya orang yang mau dengerin gitu dan hadir penuh gitu. Hadir penuh sadar utuh. Nah, saya ingat tuh. Yang kedua, kita tuh mendengarkan itu untuk bisa paham, untuk bisa understand. Listen to understand, untuk paham gitu. Bukan hanya mendengar sekedar biar gue dengerin deh. Pokoknya lu cerita gue dengerin, habis itu beres udah gitu. Enggak. Tapi kita mendengarkan itu biar kita paham, ada apa? Kenapa ini kok terjadi seperti ini tuh kenapa gitu. Kenapa kemarin nggak datang ke kantor itu ada apa gitu. Nggak ada kabar, nggak ada informasi apa-apa, di telepon nggak bisa, emang ada apa gitu. Kan cerita ini panjang, kan kita dengerin, kita analisa segala macam gitu. Jangan cepat-cepat juga tadi, cepat-cepat menyimpulkan, berasumsi, karena kita merasa merasa paling apa namanya, paling tahu sebagai leader gitu ya. Kebetulan yang cerita katakanlah anak buah kita ngerasanya itu sih paling masalahnya ini, nanti solusinya kayak begini. Enggak, bukan itu. Ya, yang selanjutnya, nah ini nih. Kalau perlu kita nanya karena pengen tahu gitu. Kita nanya gitu. Emang kejadiannya kayak gimana? Kok bisa begitu? Gini Pak, soalnya kan waktu itu kan hari itu gelap banget, jadi bala cerita lah gitu. Ya tapi kan nggak mungkin begitu begini. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam ilmu listening skill itu harus kita sampaikan agar memperjelas, mengkonfirmasi, dan kesimpulan kita nggak salah jadinya di ujung. Selanjutnya ini nih, ini nggak gampang nih. Respon with care. Merespon aja bisa. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu mah besok langsung jalan aja. Itu kendaraan kan sama driver udah ada. Udah jalan aja. Akan diterimanya lain kalau kalau dengan bahasa responnya dengan respon yang ada unsur care-nya, pedulinya. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu untuk perjalanan besok? Kalau memang kita harus arrange driver kan bisa tuh. Si Anu kan besok kayaknya kosong misalnya seperti itu. Udah masalah yang kemarin yang tadi kamu ceritakan kita nanti obrolin lagi. Besok kan tetap harus jalan. Ada apa ya? Ada satu hal yang menunjukkan bahwa kita tuh betul-betul peduli, nggak cuman betul ngasih solusi, tapi ngasih solusi kalau dengan tidak dengan kepedulian akan beda. Jadi responnya tuh dengan peduli, kita care, kita memang peduli sama sama kawan bicara kita. Jadi saya ulang kembali 4 kunci yang mungkin kita bisa praktekkan agar the power of listening kita itu betul-betul terbangun. Yang pertama, kita harus hadir penuh. Kemudian kita betul-betul ingin mendengarkan apa yang diceritakan untuk mengerti, bukan untuk hal lain. Kemudian pada saat kita mendengarkan, kita sesekali mungkin harus bertanya juga, bertanya dalam artian karena pengen tahu. Boleh kok kepo gitu, tapi dalam kerangka yang tadi, kerangka listening, bukan kepo kerangka julid gitu ya. Dan yang keempat, kita merespon dengan care, dengan peduli, dengan kepedulian.
Dan ini 4 ini adalah hal-hal yang bisa kita praktekkan, kita bisa lakukan, sehingga apa yang kita harapkan itu, kita kan pengen ya jadi leaders, jadi pemimpin yang direspek oleh tim kita, yang direspek oleh peers kita, bahkan mungkin yang direspek oleh apa namanya atasan kita bahkan. Katakanlah kita seorang manajer, kita punya tim 10 orang. 10 orang ini pengen respect ke kita. Kita juga punya teman-teman manajer yang lain yang selevel peers kita. Mereka juga kita pengen apa namanya respect ke kita. Dan kita juga pengen direspect juga sama katakanlah GM kita, direktur kita. Caranya gimana? Ya ini salah satunya. Tapi ini bagian apa ya? Baru sebagian lah, baru sebagian kecil lah boleh dibilang gitu. Tapi ini kunci juga gitu. Nah, nanti tanggal 9 Agustus di IDLS, IDLS itu Indonesia Leadership Scale Up yang akan diadakan di Jakarta, itu akan dibedah semuanya. Dan itu akan bermuara ke yang namanya spiritual leadership. Jangan ketinggalan makanya itu. Itu yang bicara juga orang-orang yang memang bukan praktisi lagi, itu mah suhunya praktisi gitu. Ada Babe, ada Pak Ato ya kan. Itu udah memang yang ngomongin leadership itu nggak cuman apa ya bicara aja, tapi praktisi juga gitu. Dan itu kita harusnya bisa bergabung. Yuk kita sama-sama nanti tanggal 9 kita bisa ketemu di Jakarta ya. Bapak Ibu sekalian, ini satu cuplikan aja bahwa yang namanya kindness itu tanpa direction itu jadi comfort, jadi nyaman gitu. Ya namanya kindness kalau nggak ada apa ya, nggak ada guidance, nggak ada petunjuk, nggak ada perintah yang jelas gitu kan, kita jadi nyaman gitu, keenakan jadinya, keenakan gitu, disayang-sayang gitu, disayang-sayang tapi kagak kerja-kerja, atau yang nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi direction without kindness juga sama. Nanti under pressure. Tadi Babe sampaikan tuh, jangan sampai jiwa-jiwa sekitar kita, tim kita tuh jadi stres gara-gara angka, 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 angka gitu. Direction, 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 direction. Pokoknya nggak mau tahu. Tahun ini harus gini. Sekarang udah bulan ke-7, baru nyampe 25%. Mau seperti apa di di Desember 2026? Tapi kalau sentuhannya dengan kindness, dengan apa, itu akan lain. Saya meyakini persis karena saya melakukan hal itu di 32 terakhir dari awal lah, dari awal sekali saya diajari oleh senior saya di Astra dulu. Saya tumbuh memang Astra itu membuat saya menjadi apa ya, menjadi HR yang sebenarnya kalau boleh saya bilang gitu. Karena guru saya di Astra itu betul-betul menanamkan sebagai seorang HR itu harus seperti apa. Padahal waktu itu HR itu boleh dibilang bukan kayak sekarang ya. Sekarang kan udah kayak apa, udah sebutannya juga udah beda, human capital gitu. Kalau dulu kan personalia lah apa gitu. Sekarang udah beda banget. Dan alhamdulillah saya dapat dapat guru di waktu itu yang menanamkan uh, basic human resource yang pas buat saya. Dan leader yang keren adalah yang bisa mampu menyediakan dua-duanya. Apa itu dua-duanya? Ya direction, ya kindness. Kindness seperti apa? Tadi tuh ada empathy, ada dengan rasa, ada trust, dan seterusnya. Baik, Bu Ais, mangga. Lanjut. Jadi keterampilan mendengar ini adalah keterampilan yang dapat dilatih, Bapak sekalian. Emang latihnya gampang? Bisa. Bukan gampang, bisa. Ya, yuk kita cobalah mulai dari setelah ini kita coba latihan mendengarkan apa namanya latihan listening dengan baik dan kita akan nikmati tuh apa namanya dampaknya, akibatnya dan hasilnya. Tadi sudah disebut jiwa dulu baru angka. Ini saya ulang kembali, memimpin jiwa baru angka. Kenapa? Karena manusia bukan sekedar sumber daya gitu. Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita apa ya, kita urus dengan baik dan mereka tuh dititipkan pada kita sebagai seorang pemimpin. Jadi itu titipan. Namanya titipan harus baik-baik gitu. Kemudian ya leadership bukan hanya nyampe target ya. Capai target iya, tapi hadirkanlah kebermaknaan. Sekali lagi Bapak sekalian, hadirkanlah kebermaknaan.
Nggak pengen kan Bapak Ibu sekalian hidup yang nggak bermakna gitu kan. Kita kan pengen hidup kita bermakna. Jadi target penting, profit penting, produktivitas penting, uang penting, untung penting. Orang yang terluka tidak akan menghasilkan performa terbaik. Jadi balik lagi Bu, Bapak, kita harus jaga tuh mereka itu agar tidak terluka. Karena kalau udah terluka agak susah tuh ngebanguninnya. Menyembuhkannya tuh harus runut lagi. Kabel konslet kan begitu. Kalau di engineering kabel konslet kan ngurutnya satu-satu gitu. Bukan ini yang hijau, yang putih kali. Bukan juga. Ya, baik Bapak sekalian, waktunya sudah mulai eh, menyempit. Tapi sebelum kita menyudahi slide-slide saya, yuk malam hari ini kita sama-sama merenungkan, sama-sama merefleksikan diri siapa orang yang paling membutuhkan Anda untuk benar-benar mendengarkan hari ini. Bang Robi boleh bantu backsound? Siapa sih sebenarnya orang yang paling membutuhkan kita untuk benar-benar kita mendengarkan? Apakah karyawan kita, tim kita, yang sudah jungkir balik membantu kita, yang sudah setiap hari datang tepat waktu? Apakah mereka yang membutuhkan kita untuk mendengarkan cerita-ceritanya, keluh kesahnya, atau pasangan kita di rumah yang selalu menjawab salam kita pada saat kita datang ke rumah, lalu ingin bercerita, namun dengan alasan capek, dengan alasan sudah terlalu malam, akhirnya kita mengabaikan untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Jangan-jangan dia butuh untuk didengarkan. Atau jangan anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita. Mereka seharian tidak bertemu dengan kita. Giliran ketemu, pengen cerita suatu hal, sibuk nak, besok lagi aja. Udah malam nak, nanti saja. Ayah sudah capek. Jangan-jangan mereka yang butuh kita dengarkan. Atau orang tua kita. Mungkin kita bosan dengan cerita-ceritanya, selalu mengabaikan cerita-ceritanya karena berulang. Tapi jangan-jangan mereka yang butuh cerita. Mereka yang butuh kita dengarkan. Jangan-jangan dengan kita mendengarkan cerita-cerita mereka, orang tua kita, mereka akan lebih sehat. Hidup kita akan bermakna. Atau jangan-jangan kita harus mendengarkan juga diri kita sendiri. Nanti kita bicara, kita nggak pernah mendengarkan. Badan kita mulai berontak, kita juga tidak menghiraukan. Bapak Ibu sekalian, ini tidak perlu dijawab. Ini menjadi renungan. Apakah kita akan terus mengabaikan yang namanya mendengarkan ini, baik untuk tim kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau bahkan diri kita? Baik, waktu sudah mulai mendekat dan
Saya senang sekali Bapak sekalian, sampai detik ini jumlahnya masih 270-an yang hadir bersama-sama saya, Bang Robi, Babe, dan teman-teman yang lain. Intinya adalah yuk kita sama-sama mengasah cara mendengarkan kita ya untuk lebih baik, agar satu hal, kalau kita sudah mampu mendengarkan, berarti disitulah hidup kita akan bermakna. Kalau Tuhan menciptakan mulut itu cuma satu, menciptakan telinga itu dua, artinya apa? Artinya harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya kembalikan ke Bang Robi. Terima kasih banyak. Silakan Bang Robi. Baik, terima kasih Pak Agus. Wah, keren sekali, luar biasa pemaparan dari Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ini pertanyaan sudah banyak ya. Saya ingin menginformasikan dulu tentang Indonesian Leadership Scale Up 2026. Nah, tentunya setelah rangkaian ini akan ada puncak acara Indonesia IDLS 2026 yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2026. Nah, Bapak Ibu, eh, IDLS 2026 dirancang sebagai ruang jeda sekaligus akselerasi bagi para CEO, pemilik bisnis, direktur, manajer, ataupun leader-leader di dalam semua lini pekerjaan ya. Nah, melalui tema jiwa dulu baru angka. Acara ini akan membantu Anda mentransformasikan paradigma kepemimpinan dari yang sebelumnya didorong oleh tekanan target ya, sekarang menjadi kepemimpinan yang dimulai dari makna dan kesadaran spiritual. Nah, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk membangun daya tahan, arah, dan energi baru agar organisasi Anda tetap hidup di tengah tantangan saat ini. Nah, terus berapa sih harganya? Nah, ini kan ada yang penasaran. Baik, kalau masalah harga, sekarang itu, ini saya ada di, ya, nih ada harga, sekarang harga ada di 649.000 ya. Tapi, nah ini Bapak Ibu, khusus untuk malam ini, Bapak Ibu cukup membayar sekitar 599.000 untuk kita bertemu di tanggal 9 Agustus. Dan ini sudah termasuk satu buah buku dari Babe yang saya yakin Bapak Ibu akan langsung dapat tanda tangan bukunya. Nah itu, sekalian launching, dapat buku ya. Tanda tangan dari Babe langsung. Kalau nggak ada, nanti saya bantu kejarin Babe. Tanda tangan Be. Nah ini khusus yang mau uh, beli malam ini ya. Tapi Bapak Ibu, menjelang kita ke tanggal 9, Bapak Ibu tetap akan mengikuti rangkaian webinar ini 10 malam, mulai dari malam ini, malam Rabu, dan seterusnya. Nah itu akan kita berikan terus. Dan Bapak Ibu kalau yang mau informasi lebih tentang webinar berikutnya, boleh bergabung di grup Leadership Journey. Nanti panitia akan kirimkan linknya ke chat ya. Jangan lupa ya, yang mau join boleh, ini boleh di screenshot, sekalian gambar saya juga itu ya. Jadi biar nggak lupa, atau kalau mau scan langsung QR-nya boleh juga. Nah, baik. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh silakan raise hand. Boleh silakan langsung raise hand yang mau bertanya. Atau nanti kita juga akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada yang mau raise hand? Ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Atau kita mulai baca dari yang chat dulu ya Pak Agus ya. Siap, Bang Robi. Siap. Baik. Pertanyaan pertama.
Oh, sudah ada nih satu. Ada resen ya? Ada yang resen. Nggak apa, kita baca satu dulu yang mana nih? Satu pertanyaan pertama tadi. Oh, ini. Boleh Bang, nanti Oke. iya. Ah, Wow, ada siap nih Pak Bang. Agus. Iya, tadi Saya mau saya tanya juga dulu. sempat baca Saya bacain. Pak Bandu Saya bacain Sapta. Pak ya. Ya, silakan. Salah satu tantangan leader adalah membedakan antara noise dan signal dengan mendengar banyaknya masukan dari berbagai level organisasi. Bagaimana cara menentukan isu mana yang benar-benar strategis dan memerlukan perhatian langsung, serta mana yang cukup diselesaikan di level operasional melalui delegasi. Nah, ini Pak. Wah, ini pertanyaannya cakep banget, Bang Robi. Makasih banyak Pak Pandu Sapta. Pak Pandu Sapta itu emas perak Indonesia ya. Pak Pandu, saya doakan semuanya lancar Pak Pandu ya, dimudahkan gitu. Ada noise, ada sinyal. Noise itu berisik doang gitu kan ya. Kalau sinyal itu kan berarti ada cuman apa sih namanya ya, sinyal-sinyal doang lah gitu. Terus bagaimana cara menentukan isu mana yang harus kita betul-betul perhatikan secara langsung dan mana yang kita bisa delegate gitu. Dari pengalaman yang saya lakukan selama ini, kita memang harus yang namanya check and recheck, kemudian kita harus mengkonfirmasi dan kita pastinya punya teman diskusi kan ya. Hey men, ada isu begini 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 nih. Menurut lu gimana? Oh iya Pak, kemarin saya juga dengar tuh dari si Anu begini 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 begini. Kalau isunya itu memang betul-betul isu yang apa ya, bahasa saya itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, katakanlah kalau di HR itu menyangkut karyawan semuanya, kemudian itu apa namanya bisa menimbulkan apa tuh isu-isu yang jadi nggak penting, jadi unproduktif gitu. Ya, menurut saya sebagai leader, saya harus tangani sendiri hal itu. Kenapa? Karena balik lagi, tadi eh, kalau isu muncul, katakanlah isu muncul dari apa namanya komplain-komplain karyawan gitu. Tapi komplainnya banyak. Kemudian masalahnya sensitif. Kemudian serikat juga udah mulai rame gitu. Kita nggak mungkin kita delegate. Yaudah lu aja di kono ke mana-mana ke apa namanya ke serikat. Mungkin yang memfollow up berikutnya adalah tim kita. Kita delegate. Tapi pada saat pertama kali kita membuka pintu, membuka ruang untuk diskusi dan sebagainya, saya sih selalu sempatkan untuk bisa hadir. Kita hadir barang 5 menit, 10 menit untuk mendengarkan cerita mereka, keluhan mereka, dan bisa jadi apa namanya itu yang mereka sampaikan itu ide-ide bagus, ide-ide yang strategis untuk ke depan bisa jadi. Gitu. Nah kan pada saat kita mendengarkan ide-ide, mendengarkan apa namanya penyampaian-penyampaian, itu kan kita bisa pilih mana yang kira-kira bisa di follow up untuk sesuatu yang apa itu yang strategis dan mana yang rasanya ini teknis doang nih. Ya contoh lah, misalkan yang dikeluhkan adalah absensi yang sulit misalnya gitu, karena jaraknya mesin finger dan lain sebagainya jauh. Kalau dulu seperti itu, pengen katakanlah boleh Pak, kalau nggak pakai sistemnya yang mobile, bisa absensi lewat mobile phone dan lain sebagainya. Ini sekarang lagi tren nih. Nah, misalnya seperti itu kan ide-ide bagus itu, tapi hal teknis. Tapi dengan hadirnya kita di situ, kita kan dianggap sebagai, wah, Bapak yang satu ini sih, kalau ada isu apapun dia selalu hadir gitu. Selalu mau dengerin. Giliran itu apa yang terjadi? Respect mereka. Respect itu yang paling penting tuh. Kalau udah respect, ujungnya trust. Kalau udah trust tadi, engage, mau berkolaborasi. Suatu saat karyawan mau diajak, yuk kita ada acara nih, CSR, bla 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 bla. Oh ya Pak, oh ya Pak, ya Pak. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia engage, dia percaya bahwa acara itu, wah acara itu kalau Bapak itu yang bikin pasti bermanfaat lah. Yuk ikutan seperti itu. Pak Pandu, makasih banyak. Rasanya memang kita juga harus pilih-pilih betul, tapi pada saat kita memilih bagaimana caranya, memang kita harus ada. Kalau saya sih selalu ada second opinion, ada third opinion, biasanya sampai 3 opini yang menurut saya kepada orang-orang yang boleh dibilang kita pegang atau kita percaya lah gitu. Bukan hanya itu,
kadang-kadang saya juga melakukan apa ya, survei, bukan survei kecil-kecilan ya, tapi kita tanya ke kanan kiri dan seterusnya, apa benar seperti itu isunya atau cuman isu hoax aja gitu, atau isu sesuatu yang nggak penting, atau berita itu cuman berita remeh-temeh katakan gitu. Kadang beritanya remeh-temeh, tapi efeknya bisa nggak remeh-temeh. Itu yang harus kita apa namanya perhatikan juga. Kurang lebih seperti itu Pak Pandu. Makasih pertanyaannya. Tadi ada yang raise hand, Bang Robi. Iya, ada yang resen Pak, tapi kayaknya malu-malu. Ditarik Balik lagi lagi. tangannya. Ayo Kalau nggak Kak, ada tadi kita, Mbak siapa gitu saya lihat. iya. Kalau nggak ada kita lanjut yang di Boleh, chat boleh, ini. boleh. Nah, ini ada Nah Pak. itu. Ada Umu, ini Pak, satu orang. Umu Adin. Ya, silakan. Silakan Umu. Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Sehat semua. Umu. Ya, Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Allah. Umu dari mana Beruntung Umu? sekali. Di mana posisi nih? Dari Surabaya, dari Surabaya. Oh, Rek Surabaya. Ya, betul. Siap. Kebetulan uh, Qadarullah ini dapat infonya dari komunitas Titik Balik Kang Nuga. Gitu. Ah, Jadi siap, dari siap, siap, siap. betul, karena tiap pagi kan kita ada kajian khusus. Nah, Siap, siap. salah satu pengisi materinya biasanya juga Babi Jamil juga ngisi beliau Ah, gitu. ya, 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 ya. Oke. Makasih udah hadir Umu ya. Sehat selalu. Alhamdulillah, saya Silakan yang terima pertanyaannya kasih. Umu. Ya. Silakan. Eh, Sebenarnya saya lebih ke gimana ya? Yang tadi yang sempat disampaikan masalah yang renungan tadi, Iya, yang paling membutuhkan untuk kita dengar itu iya, jadi sesuatu yang ilmu buat saya pribadi, bahkan mungkin buat di sini ibu-ibu yang juga sangat membutuhkan skill untuk iya, mendengar. iya, Karena kita kan banyak sekali kontak dengan anak setiap hari sehari-hari. iya, Eh, dengan apa? Saya lebih ke apa ya? Penghargaan yang luar biasa untuk acara ini, Masya di Allah. mana kita sebagai ibu-ibu juga mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih, karena Iya. tahu sendiri bahwa emak-emak itu kesabarannya setipis tisu gitu, Pak Agus. Jadi dengan ikut kelas seperti ini juga menambah ilmu kita. Bagaimana kita mencoba mendengarkan anak seperti itu. Nah, Makasih mungkin Umu. mungkin betul. Mungkin selain apa selain ilmu untuk leadership berkaitan dengan karyawan atau dengan organisasi, mungkin juga bisa apa ditambahkan sedikit ilmu untuk itu tadi mendengarkan ke anak juga. Itu kan juga Iya. bagian dari kita leadership kita ibu-ibu untuk Betul, apa memimpin anak gitu, Pak Agus. betul, betul Bu. Itu saja. Siap Terima Umu. kasih, Pak Masya Agus. Allah. Dan untuk Makasih semuanya, banyak. ibu Jazakallah khair. semuanya, Kasih terima non. kasih. Barakallah. Nggih, matur Assalamualaikum nuwun. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Bener banget, Umu. Jadi yang namanya listening skill ini tidak hanya digunakan para leader, tapi memang malam hari ini kan konteksnya leadership ya. Tapi sebenarnya leadership itu kan tidak harus di perusahaan yang besar, banyak kan enggak. Hmm. Di rumah tangga pun kita sebagai orang tua juga, ayah pasti jadi leader. Ibu juga akan jadi leader, leadernya anak-anak gitu kan. Jadi benar banget pada saat ibu-ibu yang katanya tadi emosinya setebal tipis, Kesabarannya kesabaran kesabarannya setipis tisu. setipis tisu gitu. Dan ini cakep banget, Bu. Umu, nanti saya buat jadi bahan kalau saya ngasih training tempat lain. Tapi balik lagi, Umu Kebetulan ya. saya kebetulan saya juga aktivis buruh gitu loh. Jadi juga Ah, setiap hari bersinggungan dengan banyak orang gitu. waduh, cerita-cerita yang tadi saya sampaikan begitu banget berarti ya, Umu ya. Masya Allah, betul, bagus. Ya, jadi betul banget Umu, pada saat anak-anak pengen bercerita, kemudian kita akhirnya nggak punya waktu, capek, nggak punya kesempatan, dan sama sekali tidak punya apa ya, tidak punya waktu untuk mereka bercerita. Saya sih yakin ujungnya trust itu akan turun. Yang namanya building trust itu akan nggak ada tuh. Ah, apaan si ayah kalau mau cerita aja banyak alasan gitu. Kan misalnya begitu. Dan saya yakin betul kan bahwa yang paling pintar sebenarnya kalau menurut saya sih ibu-ibu. Ibu itu paling rajin, bukan paling rajin, paling telaten lah boleh disini. Paling telaten untuk dengerin cerita anak gitu kan. Kadang-kadang sambil kalau dulu kala kan yang apa namanya anak yang punya rambutnya panjang sambil nyisir. Kenapa dek? Kok tadi siang apa namanya marah-marah? Iya mah aku bla 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 bla.
mulai deh cerita tuh panjang. Oh gitu. Terus gimana? Oh iya, kan gitu. Nah, teknik-teknik yang tadi mungkin apa namanya Umu atau ibu-ibu yang lain mungkin bisa diterapkan sebagai seorang leadernya anak-anak pada saat si ayah bertugas di pabrik atau di tempat kerja, pada saat di rumah yang waktunya lebih banyak bertemu mungkin. Itu mungkin bisa dilakukan. Apapun tadi yang disampaikan Umu betul banget. Malam hari ini yang namanya listening skill itu tidak hanya untuk para leader di corporate, di apa namanya instansi-instansi tertentu, tapi buat kita para orang tua juga sama. Jangankan para orang tua, kita sama pasangan juga sama. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini atau bapak yang hadir di sini, renungan tadi menjadi apa ya, titik balik lah. Beneran nih kita nggak mau dengerin cerita-cerita pasangan kita. Banyak cerita Bu. Saya kalau mau cerita nggak usah jauh-jauh lah. Ada suami istri yang karena tiap hari nggak pernah cerita, akhirnya renggang, 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 renggang. Ya udah, suaminya kemana nggak tahu, istrinya kemana nggak tahu. Nggak pernah cerita. Bahaya kayak gitu. Gitu ya Umu ya. Baik Umu, makasih banyak apresiasinya. Sekali lagi mudah-mudahan Umu sehat dan mudah-mudahan Umu selalu diberikan apa ya keleluasaan, kemudahan untuk membersamai teman-teman dan juga membersamai apa pasangan Umu. Sehat selalu Umu. Bang Robi, silakan. Ini muncul Baik, lagi ada Kaluki. ada satu lagi nih, Ya Pak. ada Kaluki. Ada yang raise hand, Ya, tapi Ibu pakai namanya Lucky, Ibu Lucky. Tuh, ada di sudut, Pak. iya. Silakan, Bu. Silakan Bu, yang dengan atas nama Luki di itunya. Dengan Ibu siapa Bu? Iya, Ibu berkacamata, jilbab hitam. Takutnya salah. Ya, Ibu. Ya, Ya, Ibu. silakan, Ya. Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Luki, Pak. Oh, siap, Bu Luki. Siap. Ya, jadi saya itu baru pensiun dari salah satu perusahaan di Cilegon. Saya leader dari sebuah departemen procurement. Oke. Eh, pada saat berdinas sih, insya Allah nggak ada masalah ya. Ya, Atasan saya begitu baik. Terus tim kami memiliki support system yang bagus ya, sehingga saya pensiun dengan rasa lega ya, nggak ya. pakai baju apa rompi orange enggak lah. Jadi aman gitu. Jadi kayaknya tahu saya Bu di mana, Bu. Salah. Artinya saya inilah aman ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah, Ibu. menghadapi tanggal 9 Agustus. Ya, Tapi ini saya sudah ada kesempatan untuk mengikuti beberapa Zoom. Jadi oke. saya ingin menanyakan, eh, di perusahaan kan saya bukan top leader ya, Ya, jadi saya masih punya atasan. ya, Nah, setelah saya pensiun, ternyata saya tidak bisa diam ya. Saya mempunyai ya, beberapa eh, proposal bersama teman-teman satu tim. ya. Kami sebut nama sahabat sholat, Insya Allah. sekolah sahabat sholat anak. Tapi nanti itu long term ya, jadi tidak hanya Ya, anak aja yang kita bidik. ya, Terus saya juga membantu suami untuk membuka kos-kosan dan saya ya. diamanahi untuk mengelola kedai kedai Humaira, kedai Wow. seperti itu. Jadi, Ya, nah saya kan bukan tipikal entrepreneur ya. ya, Karena saya mengabdikan diri saya pada perusahaan. Nah, ya. yang ingin saya tanyakan kepada Mas Agus, Siap. apa yang harus saya lakukan dan atau bagaimana langkah-langkah seorang top leader untuk Hmm. organisasi yang benar-benar baru yang seperti Hmm. saya sampaikan. Ya, Saya tuh harus mendengar siapa aja gitu. ya. Siap. Terima Siap, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya senang banget, Bu. Karena Ibu itu seorang procurement. Kalau ibu-ibu procurement itu biasanya performannya luar biasa. Karena ibu-ibu mah biasa, nawar-nawar begitu biasa. Dan jagoan udah.
dia akan kejar yang namanya procurement kan tugasnya seperti itu. Cari vendor, harga bagus, kualitas keren gitu kan ya. Iya. Jadi cocok banget nih Ibu. Nah, pertanyaannya Ibu, saya sekarang sudah punya kos-kosan, punya kedai Humaira, dan juga sebentar lagi kemungkinan ada tempat sekolah anak-anak tadi, sahabat sholat. Ini tiga komponen yang luar biasa. Artinya kan Ibu sekarang posisinya sebagai owner, pucuk pimpinan Bu sekarang. Kalau dulu di Cilegon di perusahaan swasta tadi di perusahaan tadi dibilang Ibu adalah bukan top leader, tapi kan Ibu juga waktu itu udah punya yang namanya tim. Nah, sekarang Ibu memposisikan diri sebagai owner. Lalu kepada siapa saya harus bertanya? Kepada siapa saya harus membangun apa namanya kepercayaan atau trust agar strategi-strategi kos-kosan, warung, sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau menurut saya sih ini eh, memang harus ada pergeseran Bu ya. Pergeserannya ya Ibu punya analisa ngomongin harga dan sebagainya kan udah jagoan tuh. Jadi kalau misalkan ada kedai Humero kemudian tim pelaksana bilang apa namanya capcay itu sekarang harganya misalkan 5.000, Ibu bilang enggak 3.000 dapat. Nah, itu akan lain. Nah, Ibu sebagai owner pastinya akan punya, harus punya orang-orang kepercayaan di tiga tempat tadi. Yang pegang Humaira siapa, yang pegang kos-kosan siapa, yang pegang sekolah nanti siapa. Dari situlah Ibu mencoba membangun kepercayaan karena mereka ini tiga orang ini jiwa-jiwa nih yang harus Ibu kelola. Harus Ibu delegate apa yang harus mereka lakukan. Yang jelas adalah pada saat awal-awal seperti ini, Bu, yang paling penting adalah visi, misi, value. Tiga ini yang akan jadi kunci. Itu kos-kosan mau dibawa kemana visi misinya? Oh, mau jadi kos-kosan terbaik di Cilegon, yang murah tapi pelayanannya cakep, misalnya begitu. Misi visinya apa dan seterusnya. Nilainya apa? Atau value-nya apa? Value-nya bahwa kita sebagai pengelola kos-kosan harus punya integritas yang tinggi, rasa melayani yang all out gitu, 100% dan seterusnya itu. Nah, tiga ini harus dibangun dulu, Bu. Dan ini harus dikomunikasikan ke tim Ibu yang mengelola. Ah, Pak, ini kan saya dikelola sendiri, paling juga sama saudara-saudara. Nah, saudara-saudara inilah yang Ibu kan fungsinya udah beda nih, jadi owner. Jadi, yang saudara-saudara inilah yang akan bergerak untuk melakukan itu operasional dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti akan bergerak lagi bagaimana diajak mereka untuk bekerja secara efektif efisien dengan pengelolaan apa tuh namanya katakanlah kalau kos-kosan kan berarti ada maintenance dan lain sebagainya, beli cat yang murah di mana, tukang yang kira-kira bagus siapa, itu talang kalau bocor nanti nambalnya pakai apa dan belinya di mana, harganya seperti apa, itu udah mulai tuh teknis dan itu harus diserahkan ke orang-orang teknis yang ahlinya. Ibu fungsinya adalah manage. Tapi sometimes kenapa tadi ngomongin listen, ya ibu juga harus dengarkan omongannya mereka pada saat mereka cerita, Bu, kemarin tuh keluhannya bla 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 gini. Ah enggak. Ah, itu udah mulai tuh ego muncul tuh. Gua kan owner, gua kan pemilik, apa namanya? Enggak, itu yang kayak begitu mungkin bisa dijauhkan agar kita juga bisa tadi engage, bisa kolaborasi dengan baik, timnya juga percaya sama ibu dan dia melakukan dengan hati, bukan melakukan gara-gara ibu nongkrongin. Kalau ibunya tinggal, ngomel di belakangmu. Kurang lebih seperti itu, Bu Luki. Makasih banyak pertanyaannya, Bu Luki. Sekali lagi mudah-mudahan kos-kosannya makin rame, warung atau kedai Humaranya juga makin rame dikunjungi, dan insya Allah tadi sahabat sholatnya itu, sekolahnya itu akan berkah, barokah, dan menjadi ladang pahala buat Ibu. Makasih, Bu Luki. Saya kembalikan ke Bang Robi. Baik, oke. Nah, Pak Agus, Siap. sebenarnya pertanyaan masih banyak banget, tapi sayang waktu kita udah sangat Iya, mepet iya. gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh disimpan aja, karena nextnya kita akan masih ada acara di hari Rabu, jadi masih boleh bertanya di sana. Akan ada banyak trainer-trainer lain yang tetap membicarakan tentang leadership. Nah, oke, sedikit saya rangkum ya dari pertemuan kita kali ini itu eh, ada beberapa insight tentang the power of listening for leaders. Nah, jadi ada 3 poin besar nih. Pertama, pergeseran paradigma.
leadership dari otoritas ke kepercayaan dulu. Nah, ini ya, satu. Pemimpin yang lama dulu itu identik dengan beri perintah. Namun sekarang itu kepemimpinan bukan lagi soal otoritas, melainkan tentang membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua, listening itu adalah superpower untuk performance organisasi. Nah, banyak kita mungkin berpikir masalah organisasi adalah kurangnya orang pintar, padahal sebenarnya seringkali karena kurangnya orang yang benar-benar saling mendengar. Nah, alur logisnya gini, mulai dari listening, kemudian akan lahir understanding, lalu tumbuhlah trust. Nah, kepercayaan inilah yang memicu engagement dan collaboration, hingga akhirnya menghasilkan performance yang tinggi. Terus, yang ketiga, memimpin jiwa baru angka. Nah, ini insight yang sangat menyentuh. Tadi kita diingatkan juga bahwa kepemimpinan bersifat emosional sebelum menjadi operasional. So, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar closing statement dari Pak Agus. Bagaimana langkah kita selanjutnya tentang listening ini. So, saya kembalikan ke Pak Agus. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi minta tolong slide terakhir, Bang Robi. Jadi sebagai seorang leader memang bukan tugas yang sederhana, bukan tugas yang biasa-biasa aja, tapi ini menjadi tugas yang luar biasa dan menjadi tugas yang sangat penting di satu organisasi. Kalau orang bilang leadership itu dimulainya dengan mendengarkan. Sekali sudah mendengarkan, terjadilah yang disebut memahami. Sekali sudah memahami, terjadilah kepercayaan. Udah percaya, engage. Setelah engage, berkolaborasi. Setelah kolaborasi, Bapak Ibu sekalian tinggal tunggu tuh performa. Akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari saya, bukan semua pemimpin yang pandai berbicara itu mampu menggerakkan hati. Tapi hampir semua pemimpin yang mampu menggerakkan hati adalah mereka yang terlebih dahulu belajar akan cara mendengarkan. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Saya Musli. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kita akan bertemu nanti di tanggal 9 Agustus dalam puncak acara Indonesia Leadership Scale Up 2026. Nah, akan banyak banget orang-orang yang hebat berkumpul di sana. Tadi yang bertanya tentang rekaman akan dibagikan khusus yang sudah terdaftar di DLS tanggal 9 Agustus nanti. So, hari Rabu kita akan bertemu kembali bersama Kak Feby Tarigan yang akan ditemani oleh host kita, Kak Mina Herlina, dengan judul Leadership Through Relationship. Memimpin manusia, membangun kepercayaan, menggerakkan kinerja. Nah, itu saya bacanya gitu. So, yang ingin mendapatkan rangkaian jangan lupa bisa bergabung di grup ya Leadership Journey yang akan linknya tadi sudah dikirim, akan dikirimkan kembali. So, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di tanggal 9 Agustus di acara puncak Indonesia Leadership Scale Up 2026. Ingat, jiwa dulu baru angka. Terima kasih, saya Robi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Semoga yang kami kita semua berkah. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sangat berharga sekali untuk malam ini. Makasih Pak. Makasih. Luar biasa ilmunya Pak. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Pak. Berkah selalu. Amin. Sehat selalu Pak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak juga sehat ya. Amin.